Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dana bantuan sosial. Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan channel Diskotik, diskusi politik asik presented by Zaman. Presiden beberapa kebijakan. Oke, apa kabar para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2004 yang akan datang? Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dana bantuan sosial. Dari mana asalnya? Dana bantuan sosial itu asal dari masyarakat, dari rakyat, dari pajak-pajak masyarakat yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kemudian diolah kembali dengan nama yang bernama dana bansos. Ini akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Jadi dana bansos tersebut bukan punya pemerintah, bukan punya presiden, bukan punya para menteri. Itu punya masyarakat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, kemudian yang terjadi beberapa hari ini, ada pasangan calon yang menggunakan kekuatan bansos ini sebagai alat kampanyenya, menarik simpati masyarakat. Di sini kewajiban kita untuk menjelaskan kembali dengan masyarakat, jangan terpengaruh dengan hal itu. Itu bukan, sekali lagi saya katakan, bukan punya negara, bukan punya pemerintah, bukan punya presiden. Itu punya masyarakat. Nah, kemudian kami dari tim pemenangan Ganjar Mahfud menyatakan akan melanjutkan bantuan sosial ini kepada masyarakat. Jadi ada yang bilang kalau milih Ganjar Mahfud, bansosnya akan dihentikan. Itu tidak sama sekali. Terbukti dalam beberapa program unggulan Ganjar Mahfud itu selalu dicantumkan mengenai dana bantuan sosial. Bahkan selama ini hanya sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Nah, dengan ini Ganjar Mahfud ke depannya akan meningkatkan minimal 15 juta keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai ini. Nah, disalurkannya bagaimana? Ini akan disalurkan melalui KTP Sakti. KTP Sakti ini akan memantau pergerakan dana bantuan sosial ini ke bawah, supaya bansos ini, BLT ini turun tepat sasaran. Nah, sekali lagi kami tegaskan bahwa Ganjar Mahfud akan melanjutkan program bantuan sosial ini, bahkan akan menambah penerima manfaatnya ke depan. Kemudian kepada para relawan yang telah berjuang selama ini, berjuang memperkenalkan program-program Ganjar Mahfud kepada masyarakat, ada satu program yang luar biasa, yaitu program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Nah, di sini kita melihat bagaimana Ganjar Mahfud betul-betul memperhatikan masalah pendidikan. Ketika pendidikan ini berhasil, maka akan kedepannya ini akan mencerdaskan kehidupan bangsa, akan mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan. Yang ini yang kurang diperhatikan selama ini. Nah, kemudian mengapa kita harus memilih Ganjar Mahfud? Karena ke depan ketika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mereka sudah berkomitmen untuk mengembalikan supremasi hukum kepada aturan yang sesuai, yang selama ini telah dikaburkan oleh banyak kalangan, dari kalangan elit. Kemudian bagaimana ke depan Ganjar Mahfud
akan memberantas korupsi, akan betul-betul menegakkan supremasi hukum, membatas korupsi, dan memiskinkan para koruptor. Nah, program ini yang akan menjadi suatu program unggulan juga ke depan. Nah, banyak terjadi pada hari ini ketakutan-ketakutan para kalangan-kalangan elit ketika Ganjar Mahfud ini jadi presiden dan wakil presiden. Karena mengapa? Karena ketegasan Mahfud akan memberantas korupsi dan memiskinkan para koruptor. Ini akan menjadi suatu kemajuan untuk negara kita. Negara kita akan mencapai negara emas, keemasan di tahun 2045. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi sejahtera ke depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya berpesan kepada para relawan tetap bergerak, tetap berani mengkampanyekan Ganjar Mahfud, tetap bersemangat, dan kita pasti menang, menang, menang. Presiden beberapa kebijakan.